Kita bahas soal teka-teki kursi kosong di Kabinet Merah Putih Prabowo bersama Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia, Guru Besar FISIP UIN Burhanuddin Muhtadi, serta Wakil Ketua Umum Barajp David Pajung. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Assalamualaikum Bang warahmatullahi Cindy. wabarakatuh. Oke, saya mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini lama loh hitungannya masih kosong kursi Menpora sama Polhukam. Ini sebenarnya Presiden lagi ada pertimbangan kompleks atau justru lagi hitung-hitungan jatah parpol? Eh, Begini ya, ada dua pos kementerian yang kosong. Dugaan saya dua kementerian itu di reshuffle dalam posisi yang relatif dadakan. Jadi ada kejadian luar biasa yang membuat Presiden harus mereshuffle dua pos kementerian itu, tapi penggantinya belum disiapkan. Nah, apakah sebabnya soal utak-atik jatah parpol untuk ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga? Bisa saja variabel itu jadi konsiderannya. Tetapi jangan lupa Cindy, untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga kita tahu itu yang diganti adalah kader Partai Golkar. Sementara Golkar sudah mendapatkan kompensasi sebagai menteri pengganti Karding. Berarti Jadi udah fix gak Golkar lagi? Ya, jadi Karding ini kan menteri dari PKB, tetapi pintu masuk menjadi bagian dari kabinet Prabowo tahun lalu itu bukan melalui PKB. Dan karenanya tidak ada semacam fatsun politik buat Pak Prabowo untuk mengganti Karding dari PKB. Makanya diambillah Mukhtarudin yang notabene adalah kader Partai Golkar. Jadi kalau misalnya pengganti Dito itu dari kader Partai Golkar, itu kemenangan ada di Bang Doli. Tetapi karena sudah mendapatkan jatah sebagai pengganti Menteri Perlindungan Tenaga Kerja, bisa saja pos Kementerian Pemuda dan Olahraga itu diberikan kepada partai atau kalangan yang merupakan proksi dari Presiden Prabowo sendiri. Oke. Nah kalau Bang Doli ini kan kan ini adalah hak prerogatif dari Presiden, tapi kan masih kosong nih jatahnya. Apalagi Golkar 5 tahun terakhir ngisi Menpora, udah ngusulin belum nama ke Prabowo. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali lagi usai jeda. Kita lanjutkan pertanyaan yang tadi Bang Doli. Menpora masih kosong. Kalau dilihat dari riwayatnya dari 2019 kan diisinya sama Golkar. Anda atau dari Partai Golkar ngusulin nggak tapi tetap nama ke Presiden? Pertama begini, saya mau jelaskan bahwa saya kira pertimbangan Pak Prabowo melakukan reshuffle ini adalah tentu bagaimana Pak Prabowo dalam 10-11 bulan terakhir ini sudah melakukan penilaian ya terhadap jajaran kabinetnya. Dan kemudian kemarin juga ketika ada peristiwa 25-28, ada tuntutan koreksi ya 17+8 dan lain-lain itu dijadikan momentum kemudian untuk melakukan reshuffle, termasuk untuk menghadapi tahun kedua pemerintahannya. Nah, jadi sebenarnya pasti pertimbangan utamanya adalah soal bagaimana ada peningkatan kinerja di masing-masing pos kementerian itu. Nah, yang berikutnya memang tidak mungkin juga mengabaikan faktor soal keseimbangan politik ya, karena di dalam kabinet yang selalu dibangun dalam pemerintahan di Indonesia itu kan pasti karena proses pemilunya ada proses pembentukan koalisi partai politik ya, maka kemudian usulan partai-partai politik itu pasti juga menjadi pertimbangan. Nah, kalau di Golkar itu memang sudah ada kesepakatan ya di internal bahwa urusan pembicaraan kabinet itu diwakilkan oleh ketua umum. Nah, jadi ada pembicaraan lah antara Pak Presiden masih dengan ketua umum Partai Golkar. Nah, soal posisinya di mana, saya kira itu juga kembali kepada Pak Prabowo. Nah, tapi kalau bicara soal keseimbangan itu, Bang Doli, kalau kader Golkar udah ditaruh di P2MI, berarti memungkinkan nggak Anda melihatnya sendiri tetap di Menpora juga dikasih? Nah, itu ya kalau kami ya berusaha memahami
atau menyadari posisi kami saja. Karena selama ini kan Golkar itu diberi kesempatan, diberi kepercayaan, ada 8 pos yang diisi oleh kader Partai Golkar ya. Nah, dengan masuknya Pak Mukhtarudin kemarin dilantik sebagai Menteri P2MI itu kan sudah pas persis 8 ya. Jadi kami sih tidak dalam posisi kemudian punya ekspektasi kemudian akan mendapatkan satu pos lagi gitu loh. Karena pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan soal keseimbangan politik itu. Oke, nah kalau gitu saya juga mau ke Bang David. Bang David, ini Salah kan satu prerogatifnya Pak Prabowo. Oke, itu hanya Pak Prabowo yang tahu juga. Nah Bang David, ini kan ada 2 menteri yang berasal dari relawannya Pak Jokowi, kemudian sudah tidak lagi di kabinet. Oke, yang satu karena terjerat kasus hukum, satu lagi terakhir Pak Budi Ari. Ada yang bilang ini karena dalam tanda kutip Pak Prabowo lagi bersih-bersih dari orang pemerintahan sebelumnya. Ada yang bilang ini ya sebatas evaluasi. Anda melihatnya yang mana? Iya, saya pikir senada dengan yang disampaikan Prof. Burhan dengan Bang Doli tadi ya, bahwa pertama ini kan soal full prerogatif seorang presiden, bahwa 10 bulan ini itu menjadi dasar pijakan pengambilan keputusan, tentu ada hal-hal yang menjadi kalkulasi seorang Presiden Prabowo. Pertama bagi kami, itu pertimbangan-pertimbangan strategis ya, kalkulasi strategis itu pasti melatar belakangi sebuah keputusan politik yang diputuskan minggu lalu. Lalu kemudian juga pasti ada pertimbangan-pertimbangan politik sebagai ikutan di belakangnya. Nah, terlepas dari kami sebagai relawan, kami melihat, oke, kalau Bung Noel ini kan memang kita nggak bisa bicara apa lagi ya, karena itu langsung kena pada masalah hukum. Dan kita semua sebagai relawan ini yang tunduk pada hukum dan juga sepertinya menopang apa yang menjadi campaign Pak Prabowo Gibran soal pemberantasan korupsi itu kita harus membackup itu. Kemudian juga mungkin dari sisi Budi Ari ya terlepas dari sebagai pimpinan Projo, mungkin juga ini mungkin apa ya kalkulasi kami saja bahwa bisa jadi prinsip the right man on the right place itu mungkin berlaku pada seorang figur Budi Ari ya. Bisa saja pertimbangan lain misalnya Presiden akan menempatkan Budi Ari di pos-pos lain selain di pos yang baru selesai kemarin sebagai Menteri Koperasi, itu juga bisa jadi menjadi latar belakang pertimbangan Presiden Prabowo. Tapi di reshuffle kemarin relawan diajak ngobrol lagi nggak? Mungkin akan menggantikan posisi relawan di pos-pos tertentu lagi? Jadi gini Mbak, mungkin yang baik untuk diperbincangkan sore ini adalah soal prinsip keseimbangan politik. Tadi sudah disinggung Bung Doli juga ya. Keseimbangan, jadi gini, di kabinet Prabowo ketika pelantikan Oktober tahun kemarin, itu kan ada 3 representasi di situ ya. Satu dari profesional, yang kedua representasi partai koalisi, partai politik, dan yang ketiga emang dari representasi relawan dan aktivis. Nah itu kan beberapa aktivis, beberapa relawan yang ada kemarin di pos itu. Ini juga nggak bisa dihindari bahwa apa yang sering dikampanyekan Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo ingin melakukan konsolidasi nasional, mengikat, menjahit seluruh potensi kekuatan politik nasional untuk membangun bangsa ini karena nggak bisa sendiri. Nah, relawan itu adalah representasi arus bawah, grassroots masyarakat. Ya, kalau partai politik, oke, ini dalam sistem undang-undang politik kita, partai itu punya legitimasi dari konstitusi dan undang-undang ya. Tetapi relawan ini punya representasi sosial yang kuat karena dia langsung bersentuhan dengan basis-basis komunitas masyarakat. Nah, ini memastikan dulu, ini maksudnya relawan Pak Jokowi atau relawan Pak Prabowo ini? Terlepas semua relawan Jokowi, relawan Prabowo ya. Relawan koalisi Prabowo Gibran itu semua menjadi kekuatan sosial yang langsung bersentuhan dengan basis grassroots masyarakat, dan itu menjadi pertimbangan rasional karena dia walaupun bukan bagian dari sistem politik kita tetapi dia menjadi realitas politik hari ini. Dia bersentuhan dengan basis komunitas masyarakat real di bawah yang mungkin saja belum disentuh oleh partai politik. Oke, makanya tadi ada 3 pertimbangan itu ya, sumbernya ada 3. Nah kalau dari Mas Burhan, tapi kalau melihat reshuffle yang dilakukan kemarin oleh Presiden, ini sebenarnya win-win solution nggak buat parpol, buat relawan, buat pemerintah? Nah, reshuffle kemarin sebenarnya random ya, Cindy ya. Jadi kalau ada asumsi bahwa ada bersih-bersih faksi Pak Jokowi, saya kira tidak benar juga. Karena Pak BG yang kita tahu dekat dengan Ibu Mega juga terkena reshuffle.
Dan menurut saya Pak Kapolri yang kita tahu sangat dekat dengan Pak Jokowi kan masih dipertahankan, meskipun ada banyak desakan dari kalangan ya untuk mengganti beliau setelah terjadi aksi kekerasan ya dalam beberapa demonstrasi beberapa waktu lalu. Jadi artinya random saja, pertimbangannya tidak dalam rangka menghabisi geng-geng politik tertentu, tetapi lebih eh, dugaan saya ya ada beberapa variabel. Pertama berkaitan dengan eh, demonstrasi beberapa waktu lalu. Jadi yang kedua karena munculnya kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh, yang kemudian dipakai momentumnya oleh Pak Prabowo untuk sekaligus melakukan reshuffle di beberapa kementerian yang lain gitu. Nah, kalau Pak Budi Ari kan memang lama ya terdengar isu kurang sedap berkaitan dengan masalah hukum, tetapi kan tidak di reshuffle pada saat itu, baru beberapa waktu lalu. Dan kesan saya bahwa reshuffle kemarin berlangsung sangat dadakan, itu terlihat dengan komentar beberapa menteri yang direshuffle, bahkan sejam 2 jam sebelum mereka direshuffle, mereka masih yakin bertahan di posnya. Artinya, memang kemarin terkesan sangat mendadak, ya. Dan itu yang menyebabkan beberapa pos kementerian diganti dulu orangnya, tetapi penggantinya sampai sekarang masih misteri. Oke, tahan dulu di situ. Kalau saya ke Bang Doli. Nah, Bang Doli, kalau tadi ada beberapa pos yang dadakan, tapi Golkar sebelum-sebelumnya sudah dengarkah pos mana saja yang mau di-reshuffle, termasuk soal perpindahan jatah Golkar ke P2MI? Saya persisnya tidak tahu ya, karena kan saya katakan tadi itu komunikasinya langsung Pak Presiden dengan Ketua Umum Golkar. Nah, tetapi saya katakan lagi sekali lagi, mungkin iya betul ya bahwa proses gantiannya itu mendadak itu. Tapi saya kalau misalnya ada rencana perombakan kabinet ya, terus kemudian apa dasarnya? Dasarnya itu adalah pertimbangan kinerja segala macam, itu sudah dilalui. Karena begini, sama 10-11 ini saya setidaknya mencatat ya ada 3 kali itu Pak Presiden menyampaikan ke publik ya, mengingatkan jajaran kabinetnya harus bekerja dengan baik, terus kemudian kalau lambat akan ditinggal dan segala macam. Nah, pada saat Pak Presiden menyampaikan itu, kita semuanya berspekulasi bahwa akan ada reshuffle pada itu. Tapi kan itu tidak terjadi. Nah, artinya bahwa Kemenlu mungkin teknisnya saja ya bagi beberapa pos itu orang-orang atau menteri-menteri reshuffle mungkin tidak diberitahu dahulu, menjadi kesan dadak. Saya proses cukup panjang dan komunikasi kepada partai politik, ketua umum partai politik itu sudah dilakukan. Termasuk ketua umum Golkar, saya tahu bahwa beberapa hari menjelang perhentian atau reshuffle itu, Pak Ketua Umum kami memang ada bicara dengan Pak Presiden. Oke, nah Mas Burhan ini kan yang 02, ada Menpora dan juga Menko Polhukam. Oke, kalau biasanya Menko Polhukam kan adalah orang-orang yang dekat dengan lingkarannya Presiden. Tapi kalau untuk Menpora, ini kalau ngelihat dari peta politiknya sekarang, mending dari profesional, dari partai politik, atau dari relawan aja? Menurut saya ukuran profesionalitas itu harusnya ditempatkan di atas segalanya ya. Profesional kan bukan berarti non-partai. Profesional bisa terafiliasi dengan partai, tetapi profesionalitas atau aspek teknokratik itu harus ditempatkan di atas afiliasi politik apapun. Jadi boleh dari partai politik, tetapi ukurannya adalah profesionalitas, teknokratik, dan integritas. Nah, itu yang paling ideal ya. Dan sebenarnya ini kan ada dikaitkan ya dengan munculnya spekulasi mundurnya Saraswati. Ya. Kita tahu ponakan dari Pak Prabowo, dan mundurnya relatif dadakan untuk satu insiden yang terjadi di bulan Februari, sudah lama itu ya, tetapi baru mundur sekarang, yang kemudian muncul spekulasi jangan-jangan kemunduran beliau bagian dari persiapan untuk mendapatkan posisi baru di eksekutif. Kebetulan nih ya, proporsi menteri perempuan Prabowo Subianto kan berkurang seiring dengan kena reshuffle-nya Sri Mulyani. Saat yang sama ya, Saraswati perempuan, dan kita tahu ya Saraswati
bukan bagian dari tadi seiring dengan kompensasi buat Partai Golkar untuk posisi mengganti Menteri Karding, maka tidak ada semacam kewajiban tanda kutip ya buat Presiden untuk mengganti Menteri Menpora dari Partai Golkar. Jadi ini spekulasi macam-macam. Ada nama Taufik Hidayat, ada nama Raffi Ahmad, ada nama Saraswati, ada nama Putri Komarudin dengan Berarti asumsi tapi Partai Golkar kemungkinan bertambah. besar ke Gerindra lagi. Saya tidak bisa memastikan, Cindy, karena Pak Prabowo sendiri saya kira juga belum bisa memastikan sampai hari ini. Jadi saya tidak ingin menjadi juru nujung. Jadi lebih baik kita tunggu dengan sabar siapa yang akhirnya dipilih oleh Prabowo Subianto. Oke, kalau gitu Bang David Pajung, Waketum JP, Mas Burhanuddin Muhtadi, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN, Bang Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Sama-sama. Terima kasih, Cindy.